Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan berikut ini kita akan membahas materi kelanjutan ya dari struktur HTML, khususnya pemformatan teks. Jadi nanti di pertemuan 3 ini kalian akan belajar tentang HTML color, kemudian list ya, kemudian yang terakhir adalah font. Nah, jadi nanti yang dipelajari ada 3 hal ini. Untuk yang pertama, HTML color ya. HTML color ini adalah dari bahasa dasarnya adalah sebuah warna pada dokumen website. Warna itu sendiri, yang pertama untuk pemberian warna ya di dalam dokumen HTML itu ada 3 cara ya. Ada 3 cara, yaitu bisa menggunakan color name, berarti nanti kita gunakan nama-nama warna ya dengan bahasa Inggris. Yang kedua menggunakan color RGB ya. RGB singkatan dari red, green dan blue ya. Kemudian bisa menggunakan color menggunakan satuan heksadesimal. Mungkin kelas 10 nya kalian sudah pernah belajar ya. Berarti angka heksadesimal itu kan dari angka 0 sampai 9 dan A sampai F. Jadi nanti kalian pelajari hal ini. Oke, yang pertama nanti kalian akan belajar tentang bagaimana memberikan warna menggunakan color name di dalam dokumen HTML. Nah, di sini sudah dibacakan ya. Dalam HTML kalian bisa mengenal 140 nama ya dari warna dasar. Misalkan bisa pakai warna red, orange, yellow, white, blue dan seterusnya. Nah, contoh penerapannya seperti ini. Jadi pada saat kalian membuat sebuah website ya, pada saat kalian sudah membuat website, silakan misalkan pada tag body ya, pada tag body tambahkan atribut yang dinamakan BG color, kemudian value-nya isi dengan warna red. Maka nanti dokumen itu akan berwarna merah. Oke, kita praktekkan ya. Saya buka dulu aplikasinya, namanya Visual Studio Code ya, seperti biasa. Kemudian buatlah file baru. Misalkan saya buatkan file baru dengan nama misalkan HTML color ya. Saya simpan. Seperti biasa ya, simpannya di folder latihan web underscore nama kalian masing-masing. Saya tuliskan latihan color name.html, misalkan seperti ini. Silakan kalian kasih nama bebas ya, sesuai dengan keinginan kalian. Saya simpan, saya ketik HTML, saya ulang lagi HTML5 di enter. Title-nya samakan ya, misalkan di sini title-nya adalah color name ya, color name. Kemudian tadi di dalam body ya, di dalam body tambahkan sebuah atribut yang dinamakan BG color. Nah, itu sudah ada pilihannya ya. BG color enter. Nah, itu silakan kalian isi dengan red ya, value-nya red. Apakah yang terjadi kalau disamakan dengan materi? Kan halaman ini berwarna merah, kita samakan ya. Halaman ini berwarna merah. Saya simpan, kemudian saya jalankan. Oke, saya jalankan, tekan F5 ya. Nah, maka akan berwarna kuning. Begitulah penggunaan color name di dalam dokumen HTML. Jadi kalian bisa gunakan warna ya, ada red, orange, atau pakai warna yang kalian ketahui aja. Mungkin ingin mengetahui warna lime itu apa, kita coba lime, simpan, kita refresh. Oh, ternyata hampir kayak warna hijau ya. Oke, dari sini mungkin silakan dicoba-coba ya warna color name-nya yang sudah ada di dalam modul ini. Kemudian saya lanjutkan bagaimana menggunakan atribut color ya, atribut color menggunakan RGB color. Perlu kalian ketahui ya, nilai atau value dari RGB color ya, atau red, green, blue ya. Kalian bayangkan sudah warna itu hanya ada 3, merah, hijau, dan biru. Setiap parameter warna mempunyai intensitas warna ya. Jadi nanti kalian bisa isi angkanya red, green, dan blue itu mulai dari angka 0 sampai 255. Misalkan di sini saya ingin menciptakan atau menampilkan warna merah. Ingat, warna merah itu adalah di posisi red, maka silakan kalian isi angka dengan warna angka 255 seperti itu. Kalau misalkan hijau bagaimana? Berarti bagian green yang diganti 255, yang lainnya 0. Kalau biru berarti yang R nya 0, green nya 0, blue nya jadi 255. Oke, sekarang saya praktekkan penggunaannya. Untuk penggunaan RGB color di sini silakan kalian gunakan yang namanya style CSS, meskipun CSS ini nanti materinya di pertemuan selanjutnya ya. Kalian harus kenal dulu style. Jadi penulisannya CSS itu seperti ini.
Di dalam tag body tambahkan atribut style ya, kemudian propertinya diisi ya. Isinya adalah background color, RGB, warnanya masukkan di sini. Oke, saya buat file baru aja ya, biar kelihatan beda. Saya simpan dengan nama latihan color rgb.html. Saya simpan, kemudian saya ketik HTML5 lagi. Ini misalkan latihan RGB color, kemudian di sini ini contoh halaman menggunakan latihan RGB color berwarna apa, misalkan merah ya, misalkan. Ingat tadi warna merah itu isilah rednya 255, green dan blue-nya diisi angka 0. Kita coba sekarang. Penulisannya adalah kita gunakan atribut yang namanya style karena kita akan menggunakan penerapan CSS ya. Nah, CSS itu apa nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan isi, nah ini ya, style background color RGB dipilih. Nah, di sini sudah disuruh milih ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi saya ulangi lagi. Pada saat kalian ketik RGB, maaf, di sini ulangi lagi ya, background color. Saya pilih RGB, kamu enter. Di sini sudah disuruh tentukan rednya berapa, greennya apa, bluenya berapa. Nah, itu ya kelihatannya. Kalau saya arahkan red, warnanya 255 0 0. Kalau hijau, jelas ya. Itu untuk hijau yang agak muda. Kalau misalkan hijau tua 255. Kalau blue, sebentar, kalau blue, nah itu ya. Red greennya 0, birunya 255. Nah, sekarang saya praktekkan. Rednya 255 0 0. Dah. Sekarang saya simpan. Nah, di Visual Studio Code kalian sudah dibantu ya untuk pewarnaannya. Pada saat kalian mengetikkan 255 00, maka keluar warna merah. Sekarang saya coba jalankan file ini. Nah, benar ya, hampir sama ya. Kalau yang ini kan tadi penerapan color name, yang ini penerapan RGB color. Misalkan saya ganti sekarang warnanya. Yang ini 0, yang ini 255. Apakah yang terjadi? Nah, di sini sudah berubah ya. Itulah kelebihannya di Visual Studio Code. Jadi sebelum kalian lihat sudah tahu warnanya apa. Kalau saya ganti misalkan 100, nah hampir warnanya hijau tua ya. Jadi kalian bisa mudah, hitam 000 ya. Kalau putih berarti ya 255 255 255. Nah, itu putih ya. Jadi penerapannya RGB color seperti ini. Jadi kalian harus tahu rentang nilainya adalah angka 0 sampai 255, seperti itu. Nah, silakan dipraktekkan sendiri, diubah-ubah value-nya ya, value dari angka 0 sampai 255. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana penggunaan color hexadesimal. Perlu kalian ketahui ya, penggunaan hexadesimal ini berarti kan dari angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Itu adalah jenis angka hexadesimal. Penerapannya di sini nilainya harus ditambahkan, tetap ya hampir sama dengan penggunaan color name BG color ya, cuman bedanya kalau color name itu kalian sebutkan nama colornya ya dalam bentuk bahasa Inggris. Namun kalau hexadesimal kalian gunakan tanda crash atau pagar ya. Nah, silakan itu tanda pagar, kemudian ikuti angkanya. Nah, setiap warna kita dapat memberikan nilai antara 00 dan FF. Saya ambil contoh di sini. Kalau ini warna merah, ingat konsepnya hampir sama kayak RGB. Kalau RGB kan berarti R, G, green, B, blue ya. Kalau hexadesimal maka gunakan tanda 2 karakter mengikutinya. Jadi yang 255 itu diubah ke FF. Kalau 0 berarti ya 0 tetap. Jadi hampir sama kayak RGB. Cuman bedanya kalau RGB kalian gunakan style, tapi kalau hexadesimal kalian gunakan hampir sama penggunaan atribut color name. Oke, sekarang saya contohkan. Saya buat baru lagi, saya simpan dengan nama latihan hexadesimal color HTML ya. Oke, saya ketik HTML 5. Saya ketik maaf, di latihan ya. Latihan hexadesimal. Oke, sekarang ini contoh penerapan warna menggunakan hexadesimal. Nah, penerapan tadi sama ya, kayak penggunaan color name, berarti atributnya
BG color, kemudian kamu ikuti tanda crash. Warna merah, ingat warna merah kan kalau di dalam RGB kan 255,0,0, berarti kalau dikonversi ya ke dalam heksadesimal 255, itu hampir sama dengan FF. Nah sedangkan kalau 0 ya tetap 0, cuman 2 diketik 2 kali, seperti itu. Saya simpan, sekarang saya jalankan hasilnya seperti apa. Oke, warna merah. Kalau warna biru berarti bagaimana? Pintar. Red, green, blue. Blue berarti di bagian belakang, maka yang diubah yang bagian belakang. 0000 FF. Saya simpan, sekarang saya refresh, maka dia akan berwarna biru seperti itu. Untuk warna lain bagaimana? Kalian bisa menggunakan tools yang namanya Adobe Photoshop untuk melihat warna heksadesimal, atau kalian bisa online misalkan ingin melihat warna heksadesimal. Nah seperti ini ya. Nah ini ada NC Colorpedia ya, Colorpedia ya. Nah kalian bisa melihat kan, kalau ingin warnanya seperti ini tomat, berarti kalian menggunakan yang simbol seperti ini. Kalian klik aja atau diketik aja nih ya, FF6347. Coba kita cek FF6347. Oh ya, penulisannya tidak harus besar ya atau kecil ya, bebas ya, jadi tidak mengenal perbedaan ya. Nah sekarang saya refresh, ternyata benar ya, warnanya tomat seperti itu. Jadi gunakan FF6347. Nah bedanya kalau pakai RGB bagaimana? Ini dia. Jadi kalau kalian nanti ingin menerapkan warna tomat ya silakan masukkan angka RGB nya yang ada di bagian bawah. Jadi intinya kalian mau suka yang mana penerapan warnanya, mau pakai RGB color, apakah color name atau hexadecimal color, itu bebas. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan ke materi pembuatan list. Di sini dijelaskan ya, dalam penulisan daftar informasi HTML menawarkan 3 cara. Jadi untuk penulisan daftar informasi, yang pertama itu ada jenisnya order list, berarti nanti singkatannya tagnya adalah OL, yaitu order list. Tag OL digunakan untuk apa? Untuk menempatkan daftar item dari sebuah informasi dengan metode penomoran, jadi nanti urut ya, tidak bebas, jadi urut. Misalkan kalian gunakan angka 1, 2, 3, maka gunakan OL, atau A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Perlu kalian ketahui di OL ya, di OL itu ada 5 tipe yang bisa kalian gunakan. Misalkan angka 1 Romawi I kecil ya, I1, atau Romawi I besar, A kecil atau A besar. Namun secara default di sini dikatakan penomoran menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tanda ini sebutnya dan seterusnya. Oke, penerapannya di sini. Ada contoh ingin menampilkan menu makanan. Nah, untuk menampilkan menu makanan dia menggunakan order list, biar nanti kelihatan angka satunya. Jadi nanti hasilnya kemungkinan menu makanan ya, setelah menu makanan ada tulisan soto ayam, soto kambing, soto daging, soto Madura, dan soto Lamongan, di mana variabel atau menu makanan tersebut terdapat angka 1 karena di sini menggunakan tab 1. Nanti kalau kalian ubah dengan tabnya A besar, maka nanti soto ayam diikuti dengan huruf A besar, B besar yang bawah, dan seterusnya. Oke, kita coba coding yang ini ya. Ini ada tips trik, jadi kalau kalian buka pakai laptop itu bisa dibuka 2 tab ya, seperti ini. Nah, sehingga kalian nanti mudah untuk pengerjaan pembuatan atau latihan praktek pemrograman web. Saya buat file baru, saya kasih nama latihan order list ya, .html. Simpan, saya jalankan. Nah, di sini titlenya order list, kita ikuti ya, samakan ya, order list. Nah kemudian untuk bodinya biarkan aja, kalau nanti kalian mau kasih warna silahkan kalian eksperimen sendiri. Nah sini saya mau menerapkan H5. Nah singkatnya H5 apa? Sebuah tag heading atau untuk judul. H5 ukurannya besar apa kecil? Oke, kecil ya, dan paling kecil adalah ukuran H6. Saya tentukan di sini menu makanan. Saya simpan, kita lihat hasilnya dulu, hasilnya seperti apakah. Oke, masih seperti ini ya. Sekarang kita tambahkan di sini ada daftar menu makanannya. Ya, untuk menambahkan daftar menu makanan di sini diterapkan pakai OL bisa ya. Ketik aja langsung OL. Enter. Type-nya jangan lupa. Tab-nya nah.
kelebihannya di Visual Studio Code juga ada ya, ada pilihannya kalian mau menggunakan tab yang apa. Jadi sama ya, ada 5 tab ya, jadi sesuai dengan teori atau di modul. Saya ingin menggunakan yang satu aja. Ingat, hati-hati, peletakannya adalah OL itu adalah penentuan pembuatan ordernya ya, pembuatan listnya ya, pembuatan list, sedangkan isinya kalian harus diapit dengan tag LI. Jadi untuk pembuatan list itu nanti ada jenisnya OL, UL ya, dan ada lagi yang namanya DT. Tapi sementara kita belajar yang OL dulu. Nah, jadi ingat, OL itu nah penentuan mau menggunakan list tipe order dan tipenya apa. Nah, sedangkan LI itu digunakan untuk isinya. Jadi silakan kalian coding di sini, nanti LI enter, ketik aja soto ayam. Sama ya, LI enter soto kambing, LI enter soto daging, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah saya simpan, sekarang kita coba lihat hasilnya ya, kita refresh. Oke, ini hasilnya ya, saya zoom ini ya, kelihatan kan perbedaannya, ada angka urutan. Sekarang saya ganti, coba saya huruf I besar, apa yang terjadi? Nah, maka ordernya terbentuk mulai angka Romawi 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitulah pembuatan order list ya. Oke, sekarang saya lanjutkan pembuatan unorder listnya. Nah, untuk unorder list itu hampir sama dengan order list. Perbedaannya adalah item ini terkait ya, item terkait yang tidak memiliki pesanan khusus atau tidak ada hubungannya dengan urutan. Kalau L kan jelas tadi, kalau pada saat kamu pilih type 1, dia urutkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau pakai angka Romawi I yang besar ya, maka dia mengikuti angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5. Namun kalau unorder list atau UL ya, tagnya UL itu tidak ada hubungannya tentang urutan. Nah, itu biasanya jenisnya ada 3 tipe. 3 tipe bulat, yaitu nanti ada square bentuknya kotak, circle, dan disk. Nah, kalau disk itu bentuknya lingkaran bulat yang ada warnanya di dalamnya hitam ya. Kalau circle itu hanya untuk lingkaran saja, seperti itu. Nah, sekarang pembuatannya kita coba membuat menu minimal ya. Nah, menu minimal di sini type-nya disk. Disk itu adalah sebuah lingkaran yang ada isinya item ya. Kita coba di bawahnya aja. Kalau tadi ini kan OL, sekarang saya buatkan menu minimal. Nah, saya simpan, kita lihat refresh hasilnya. Nah, ada ya. Nah, sekarang untuk pembuatannya UL type, maaf, saya ulangi. Kalau di UL kayaknya dia nggak bisa mengenali ya. Itulah kekurangan, tidak lengkap berarti ya. Kalau OL kan ada tadi pada saat kamu pilih. Nah, sudah ada ya. Nah, sekarang kalau UL itu tidak ada, jadi kan harus ketik manual ya. Misalkan saya ketik disk, apakah yang terjadi? Kita cek ya, ada es cendol, es kelapa, dan seterusnya. Kita coba es cendol, saya simpan, saya refresh. Nah, benar ya, ada lingkaran kecilnya, ada isinya ya, item ya, dan seterusnya. Sekarang saya coba lagi LI apa tadi di dalam modul, es teh, es kelapa muda. Kita refresh. Oke, benar ya. Nah, sekarang kita coba ganti dia dengan square. Apakah yang terjadi? Akan berwarna kotak ya, simbol jadi kotak. Kalau circle, maka dia bentuk lingkaran yang tidak berisi warna, hanya sekedar lingkaran saja seperti ini. Oke, saya ulangi. Berarti kalau order list ya, order list OL tipenya ada 5 ya, ada angka 1 dan seterusnya. Itu digunakan untuk membuat sebuah informasi list yang berurutan. Sedangkan kalau unorder list itu ada 3 tipe ya, ada disk, square, dan circle, tapi dia tidak ada hubungannya tentang urutan. Nah, nanti bagaimana penerapannya tergantung dari konten website yang kalian buat, seperti itu. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Sekarang saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Ada definition list ya. Definition list ini hampir sama ya, yaitu untuk membuat definisi ya, daftar definisi, di mana DL itu adalah definition listnya. Jadi pembuatannya definition list itu nanti diapit dengan definition data ya. DT itu definition data ya, dari judul definition list
judulnya ya, jadi itu judulnya, sedangkan DD itu adalah isinya. Misalkan seperti ini contohnya, silakan nanti terapkan biar kalian praktek sendiri ya. Nanti hasilnya seperti apakah, silakan dicoba. Jadi untuk mengisi DL itu definition list, itu harus diupdate DT. DT itu adalah judulnya ya, tag DT. DD itu adalah pengertiannya. Jadi kalau untuk membuat sebuah definition, atau misalkan kalau di dalam buku itu namanya kamus kata ya, kamus kata seperti itu. Nah, sekarang cara menggabungkan dari list atau dinamakan list nest ya, list bersarang. Caranya gimana? Jadi kalian bisa mengkombinasikan antara UL dan OL seperti itu. Di sini kelihatan ya, ada UL tipe square. Kalian sudah terbayang kan, berarti akan membentuk sebuah apa itu? Unordered list dengan bentuknya kotak ya. Nah, ternyata di dalamnya adalah makanan. Nah, di dalam makanan dia dicabang lagi, yaitu menggunakan OL type, soto ayam dan seterusnya. Maka nanti yang terjadi adalah makanan itu nanti akan bentuknya kotak ya simbolnya, sedangkan di dalamnya makanan itu ada simbol OL ya, yaitu isinya soto ayam dan seterusnya sampai soto Lamongan. Itu akan ada simbol order listnya, yaitu ada angka 1 dan seterusnya. Oke, sekarang saya coba ya, saya simpan, kasih nama lain, latihan nested list. Oke, kemudian saya ketik HTML5, saya kasih nama latihan nested list. Kita ikuti ya, kita ikuti seperti ini. Daftar menu dulu, berarti ada H5. Oke, kita ikuti H5, daftar menu. Sudah terbayang kan kalau ini saya jalankan? Sebentar. Nah, seperti ini ya daftar menu. Kemudian saya mau tambahkan menu makanan dan minuman. Jadi nanti makanan dan minuman menggunakan tipe square. Apa itu tipe square? Bentuknya kotak. Oke, tinggal kamu enter gini, kemudian tambahkan LI, isi dengan makanan dan minuman. Jadi isi dulu seperti ini. Apa akan terjadi? Nah, seperti itu ya, ada gambar kotaknya ya, seperti ini. Nah, sekarang saya ingin makanannya, di dalam makanan itu menggunakan isinya soto ayam, soto Lamongan dan seterusnya, itu menggunakan sebuah angka. Maka harus berpikir, oh angka, berarti harus kalian gunakan OL. Tapi hati-hati, jangan di luar sini, tapi di dalamnya tulisan makanan ya, di dalam tulisan makanan atau di luarnya. Oke, kita coba ya. Misalkan saya tambahkan di sini OL type 1, kemudian saya isi di sini misalkan mie goreng. Di sana nggak ada ya, nggak apa-apa, kita tambahkan sendiri nasi goreng. Apakah yang terjadi? Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa letakkan di sebelahnya LI nya. Nah, sekarang kalau ini Pak, saya ingin menggunakan OL type-nya berbeda. Type-nya adalah Romawi ya, Romawi besar. Minumannya misalkan es degan ya, kemudian dilanjutkan es teh dan seterusnya. Apa yang terjadi? Apakah sama dengan angka Romawi 1? Jelas tidak ya. Kita lihat dia sudah mengikuti Romawi 1, 2 dan seterusnya. Begitulah cara pembuatan nested list. Jadi kalian bisa mengkombinasikan antara UL dan OL sehingga membentuk tampilan seperti di sebelah kiri. Sekarang coba diterapkan lagi. Maaf, ini seharusnya codingnya salah ya, di dalamnya body. Maaf, diulang lagi, di dalamnya body. Kemudian untuk body kalian bisa tambahkan warna. Misalkan background colornya adalah red ya. Kita coba hasilnya. Wah, berwarna merah. Jadi sekali lagi, materi pemrograman web dasar-dasarnya itu nanti akan seterusnya dipakai sampai di kelas 12 seperti itu. Oke, nah kita udah menginjak ke nested list ya. Sekarang ke materi terakhir, yaitu adalah tag font. Tag font di sini memainkan peran yang sangat penting dalam membuat website. Jadi kalau menggunakan font ini, nanti kita akan membuat website tampilannya itu user friendly. Yaitu kita bisa menentukan jenis fontnya ya, menggunakan tag face, warna fontnya menggunakan color, dan ukuran fontnya menggunakan size, dimana nilainya dimulai dari angka -7 dan +7. Oke, di sini ada contohnya tag-tagnya, silakan kalian praktekkan.
kalau kalian praktek, tipsnya dari saya adalah silakan kalian ketik dulu di dalam tab body ini ya, kalian praktekkan, ketik satu baris ini, kemudian kalian jalankan, nanti kalian tahu perbedaannya apa, hasilnya seperti apa. Kalau kita bahas yang pertama di sini jelas ya, font, kalian berarti menggunakan tab font, ukurannya 2 ya, ukurannya 2, tipenya Times New Roman, berarti jenis fontnya Times New Roman, warnanya merah. Kemudian ini adalah isi teksnya, diapit, jangan lupa font ada apitnya ya, BR berarti apa, Iron Break atau Enter. Oke, sekarang coba kita praktikkan aja di sini ya, nggak usah buat file baru. Font ya, font di sini saya tambahkan size-nya 2, face-nya Times New Roman ya, lagi sama color red ya. Oke, kita coba colornya red, berarti nanti tulisannya warnanya merah. Tes, coba tab font, kita coba, saya simpan, saya jalankan, gak kelihatan kenapa, karena backgroundnya juga warna merah. Kita hapus, nah bodinya kita hapus. Nah, dia sudah menggunakan jenis fontnya Times New Roman. Coba kalau kita ganti sekarang menggunakan Verdana, jenis fontnya apakah yang berbeda? Kita lihat ya, simpan, saya refresh. Nah, ini jenis tab font Verdana. Jadi yang kalian bisa gunakan, silakan kalian gunakan jenis fontnya apa, menggunakan di Goodface. Kalau color itu untuk memberikan warna tulisan ya, bisa pakai warna ya, pakai name color atau pakai hexadecimal color ya. Oke, seperti itu penerapannya. Oke, paham ya? Jadi kalian bisa menambahkan, dicoba sendiri penggunaan tag font, dan silakan dicoba. Sementara ini belum ada tugas, namun tetap silakan kalian latihan. Di akhir materi nanti pasti ada penilaian pengetahuan ya, jadi dalam bentuk soal pilihan ganda dan penilaian praktek. Jadi kalian praktek membuat project sesuai dengan soal. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.